Oke, kembali lagi di MV Garage Channel guys. Pada hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai apa saja yang ada di dalam kap mesin mobil. Ketika kalian buka kap mesin ini, kalian akan melihat banyak botol-botol seperti itu guys, dan juga ada mesin, ada aki juga. Jadi saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai apa saja sih yang ada di dalam kap mesin mobil. Ini merupakan video edukasi yang saya buat karena sering saya jumpai teman-teman saya yang ada di luar sana itu pada saat mereka buka kap mesin mereka nggak tahu guys, ini itu apa, ini itu isinya apa. Seperti kemarin saya menjumpai ada orang yang melihat mobil yang saya jual ini guys, Toyota Kijang ini. Saya lihat, kalian bisa lihat reviewnya di video saya yang sebelumnya. Itu saya kedatangan orang, dia buka ini seperti ini. Nah, setelah dia buka, dia bingung guys, ini apa ini isinya kok hijau. Nah, jadi ini memang video ini saya buat edukasi saja buat teman-teman yang kurang paham mobil, ataupun buat teman-teman yang masih pertama dalam membeli mobil. Kalian wajib tonton video ini dari awal hingga habis, karena saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang ada di bawah kap mesin mobil. Nah, untuk yang pertama sendiri tentunya ini adalah jantung utama dari mobil, yaitu mesin. Nah, kebetulan Toyota Kijang ini bermesin diesel, jadi mesin diesel dan mesin bensin itu sebenarnya kurang lebih komponennya sama saja. Cuman biasanya kalau mobil Eropa ataupun mobil modern tuh isi dari kap mesin, ruang mesinnya ini lebih kompleks ya guys, gitu. Biasanya itu lebih penuh. Nah, sedangkan karena ini masih mobil konvensional, nah ini saya akan ajarkan dari mobil konvensional terlebih dahulu. Untuk yang pertama, ini adalah tempat untuk membuka dari mesin. Kalau kalian mengganti oli mesin, kalian memasukkan olinya dari sini guys. Nah, ini bisa kalian lihat, ini langsung kelihatan komponen dalam dari mesin ya. Jadi kalau kalian buka tutup yang ini, nah bisa tutup lagi, itu dalamnya banyak komponen-komponen mesin. Dan kalau kalian mau memasukkan oli, ataupun kalau mesin diesel biasanya kalian mau mengecek kondisi mesin kalian masih bagus atau tidak, kalian bisa lihat dari sini. Nah, itu biasanya bisa kelihatan. Kalau keluar banyak asap dan olinya naik muncrat semua, itu kemungkinan oli mesin mobil kalian sudah ngopos. Untuk komponen yang kedua yang masih bersangkutan dengan oli mesin dan mesin mobil, yaitu ini dipstick oli. Ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana kondisi oli mesin kalian, dan juga untuk mengetahui seberapa tinggi dari oli mobil kalian, apakah dalam kondisi kurang ataupun dalam kondisi yang sudah pas. Nah, itu untuk mesin kurang lebihnya seperti itu ya guys. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke ini yang sudah saya bahas tadi. Ini adalah coolant atau pendinginan mobil ya guys. Kalau kalian menemui tutup yang seperti ini, jangan kalian coba-coba buka pada saat panas ya guys, karena kalau kalian buka pada saat mesin panas sangat berbahaya, karena pada saat kalian buka itu bertekanan dan air panas tuh bisa langsung menyemprot ke kalian ya guys. Nah, ini nyambungnya ke sini, ini namanya radiator mobil guys, dan ini adalah kipas viscofan untuk mendinginkan radiator. Nah, jadi kalau kalian buka ini, nah ini airnya masih berwarna kuning, berwarna hijau, atau biasanya coolant itu ada yang berwarna merah, itu berarti masih pakai air coolant guys. Air coolant itu lebih disarankan untuk mobil karena titik didihnya yang lebih tinggi, jadi tidak mudah menguap, dan pada saat pemakaian yang terlalu lama itu tidak akan mengerak. Nah, itu di situ tutup radiator dari mobil diesel tuh di sini. Nah, sedangkan untuk ini dari sini ada selang ya guys. Nah, ini ke sini, ke botol ini adalah botol penampungan air coolant.
Jadi kalau air coolant kalian kurang atau air coolant kalian kelebihan, itu kalian bisa cek dari sini. Nah ini dari luar nih kelihatan ini hijau-hijau, ini posisinya setengah ya guys. Nah, kalau kalian buka kalian bisa lihat ini cairannya berwarna hijau. Nih ini fungsinya untuk mendinginkan. Jadi apabila air di sini mau bersirkulasi itu nanti akan masuknya ke sana guys. Oke, itu untuk pengetahuan yang kedua untuk kalian. Yang selanjutnya yang perlu kalian cek di mobil-mobil yang pengeluaran sudah agak lama itu ini ya, ada power steering. Power steering sendiri ini fungsinya untuk meringankan setir kalian. Jadi pada saat kalian mengendarai mobil, setir kalian tuh bisa ringan, itu karena ada power steering. Kalau setir mobil kalian nggak ada power steering, itu biasanya berat. Nah, tapi power steering itu sendiri terbagi jadi dua guys. Ada yang masih menggunakan fluida seperti ini, ada juga yang terbaru itu menggunakan elektrik. Kalau yang masih seperti ini bisa bocor guys biasanya. Entah itu bocor dari botolnya, entah itu bocor dari selang-selangnya, entah itu bocor dari sistem brake setir yang ada di bawah. Nah ini guys, kalau mungkin kalian itu ada karet yang gede-gede itu namanya brake setir. Nah itu bisa bocor. Jadi kalau misalkan power steering kalian ini minyaknya habis, itu bisa berakibat fatal. Itu penjelasan untuk power steering ya guys. Selanjutnya kita berjalan ke sini terlebih dahulu. Ini merupakan minyak rem dari mobil guys. Jadi apabila mobil kalian minyak remnya ini habis, pasti mobil kalian nggak bisa ngerem guys. Ini minyak rem ini berfungsi untuk memberikan tekanan pada saat kalian menginjak pedal, maka minyak rem ini akan menekan piston di bawah sehingga bisa menghentikan kendaraan. Minyak rem ini juga bisa bocor guys, bisa dari sini, dari sindernya sini, bisa dari piston yang ada di bawah karena karet-karetnya sudah haus. Jadi kalian perlu cek apakah ada kebocoran di pengereman ataupun di sini. Ini harus kalian cek guys pada saat membeli mobil. Dan yang selanjutnya ini sebelahnya ini ada botol kecil, ini khusus untuk mobil manual ya guys. Ini adalah minyak untuk kopling dari mobil manual. Apabila koplingnya ini cairan juga habis, itu juga bahaya karena mobil kalian nanti nggak bisa ngopling guys, dan mobilnya nanti bisa ini guys seperti ini, dan nanti mobil kalian itu bisa tidak bisa ngoper gitu guys giginya. Oke. Terus selanjutnya yang kalian bisa cek yaitu ini botol air wiper. Botol air wiper ini mungkin kelihatannya tugasnya sederhana, tapi dia berfungsi untuk menyemprotkan air pada saat kaca kalian kotor untuk membersihkan kaca menggunakan air wiper. Nah ini banyakan itu kalau sudah lama botolnya itu bocor ya guys. Jadi kalian harus cek kembali kondisinya bagaimana, apakah kondisinya masih bagus, dan juga di dekat dari botolnya sini biasanya ada motornya guys. Nah ini merupakan motor. Pada saat kalian membeli mobil bekas, kalian harus mengeceknya dengan menekan tuasnya dari dalam ya guys. Oke, itu untuk yang perlu kalian ketahui, komponen-komponen penting dari mobil. Dan juga berikutnya itu adalah ini aki dari mobil itu berfungsi untuk menghidupkan semua kelistrikan yang ada di mobil. Kelistrikan 12 volt. Aki itu ada yang aki kering dan aki basah, dan kebetulan ini adalah aki kering, mereknya Hella. Kalau aki kering tidak ada perawatan, jadi selama kalian beli kalian langsung pakai. Dan untuk mengecek umurnya itu bisa dari bolongan ini guys. Nah ini kalau ini warna hijau, tinggal kalian cocokkan dengan logo di sini. Kalau hijau masih bagus, kalau hitam recharge, kalau yang putih itu untuk penggantian. Oke, dan jangan sampai kalian tertukar antara kutub plus dan minusnya ini guys. Yang merah ini plus, yang ini minus. Jangan sampai kebalik karena itu sangat berbahaya guys. Mobil langsung konslet semua. Nah, untuk selanjutnya ini itu merupakan box filter guys, filter udara. Jadi kalian juga harus cek bagaimana kondisi filter dalam, apakah kondisinya masih baik-baik saja atau sudah kotor, itu perlu kalian ketahui. Nah untuk hal yang selanjutnya yang perlu kalian ketahui di dalam kap mesin mobil itu ada apa saja, yaitu ini
tali kipas mobil guys. Nah, untuk mobil lama, tali kipas mobilnya itu atau fan belt mobil itu terpisah sendiri-sendiri guys. Jadi ini untuk menggerakkan kompresor AC sendiri, untuk menggerakkan water pump sendiri, untuk menggerakkan power steering itu sendiri. Jadi banyak komponennya dan kalian harus mengecek satu-satu guys. Dengan cara kalian lihat seperti ini, kondisinya apakah masih bagus atau tidak. Ini seperti ada kayak geriginya, ini masih bagus atau tidak, sudah retak-retak atau tidak. Jadi kalian harus cek. Dan apabila kalian mau membeli, tipsnya gampang guys, tinggal kalian cek mereknya apa dan tipenya ini apa. Nah, kalau kalian mau beli di Tokped atau di Shopee, tinggal kalian ketik kode ini pasti akan keluar. Ingat guys, jangan sampai tali kipas ini putus atau rusak, karena apabila misalkan yang ini yang punya kompresor AC ini putus, maka yang lain akan tetap berputar karena sendiri-sendiri. Tapi untuk AC sendiri, kalian nanti AC nya akan mati dan tidak dingin. Mungkin AC nya tetap keluar angin, tapi biasanya AC nya jadi tidak dingin karena freonnya tidak bisa berputar guys. Nah, oke. Untuk selanjutnya kalian yang bisa cek lagi itu ini merupakan komponen dari solar. Di situ ada filter solarnya juga guys. Itu perlu kalian perhatikan juga, apakah kondisinya masih baik-baik saja atau filternya juga kotor atau tidak, perlu kalian cek juga. Oke, dan untuk selanjutnya di situ, nah itu guys, itu namanya dinamo starter. Dinamo starter itu fungsinya untuk apa? Jadi pada saat kalian men-starter mobil itu pasti ada bunyi ngeng. Nah, itu dari situ guys. Nih, dari ini alat yang mendol ini. Fungsinya untuk menyalakan mobil kalian. Jadi apabila pada saat mobil kalian dikontak untuk starter tidak ada bunyi apa-apa, kemungkinan dinamo starter itu rusak guys. Itu perbaikannya mungkin sekitar 200 sampai 300 ribu ya guys kalau misalkan rusak. Untuk selanjutnya ini adalah motor wiper. Ini biasanya yang sering terlewat guys pada saat kalian beli mobil, apalagi kalau mobil tua. Karena apa? Karena kalian pasti tidak mengecek wiper mobil. Tetapi kalau kalian musim hujan tidak ada ini, wah kalian nggak bisa nyetir lagi guys, karena kaca mobil kalian akan kotor dan tidak bisa melihat apa-apa. Jadi itu merupakan hal-hal yang penting dalam mobil. Dan juga guys, untuk yang lain, pengetahuan yang lain, mungkin pada saat pengecekan apakah ada bocor atau tidaknya guys, kalian cukup dengan mengecek bagian-bagian yang ini guys, seperti kayak tumpuknya atas bawah. Itu kalian cek apakah ada kebocoran atau rembes atau tidak. Dan untuk di tempat-tempat yang lain seperti ini antara mesin dengan transmisi juga kalian cek di bawah apakah ada bocor atau tidak. Selanjutnya ini guys, ini merupakan filter oli mesin. Jadi oli yang ada di dalam mesin itu akan selalu terfilter dengan ini, dan lebih baik kalian harus perhatikan kondisinya setiap kali kalian ganti oli mesin, seharusnya kalian harus ganti oli filter. Nah, jadi begitu guys kondisi. Untuk selanjutnya yang perlu kalian cek lagi yaitu, dan perlu kalian ketahui, yaitu adalah di depan sini guys. Nah, ini ada kondensor AC ini guys, yang tipis ini. Kondensor AC ini perlu kalian ketahui kondisinya ada di depan sini. Dan apabila mobil biasa bekas tabrak itu terlihat dari kondensor AC nya. Kalau mobilnya sudah ada usia tapi kondensornya itu kondisinya kurang bagus, biasanya AC nya itu kurang dingin guys. Jadi kalian perlu cek semuanya apakah kondisinya masih oke atau tidak. Nah, berikut ini adalah penampakan di bawah kap mesin Toyota Kijang secara lengkap, bisa kalian lihat. Jadi memang video ini saya buat merupakan untuk edukasi kalian agar kalian mengerti di bawah kap mesin ini kalau kalian buka itu isi mesinnya itu apa aja dan apa saja yang perlu kalian cek, dan kalian harus tahu, jangan sampai kelewatan. Karena apabila kelewatan satu guys, itu perbaikan mobil itu tidak murah.
kalau kalian awalnya pemilik sepeda motor, mungkin kalau perbaikan 1 juta di sepeda motor itu sudah termasuk banyak guys. Kalian bisa ganti apa saja, turun mesin 1 juta itu cukup guys untuk motor. Tapi kalau mobil, perintilan perbaikan 1 juta itu cuman perbaikan sebagian kecil aja guys. Di dalam mesin sini 1 juta itu hanya sedikit, dan jadi ini yang perlu kalian cek di dalam kap mesin mobil yang mau kalian beli. Kalian harus tahu fungsinya satu persatu itu apa dan bagaimana cara mengeceknya. Oke, terima kasih guys sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian para pemula yang ingin membeli mobil, dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan komen untuk membantu saya dalam semangat dalam buat video. Oke, terima kasih kalau gitu guys. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan lancar terus guys. See you.